taskbar, maka taskbar ini tidak akan. Oke, Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada full screen. Full screen ini ya semua. Taskbarnya juga ikut. Ya. Oke. Ini untuk menu yang ada di depan kita sekarang. Dua ini saja yang kita pakai. Oke ya Bapak Ibu ya. Kemudian record audio. Ini mikrofon. Mana yang mau dipakai? Screen record, ada record audio. Ada speaker, ada mikrofon plus speaker. Jadi kalau mic aja ya khusus untuk mic. Kalau untuk speaker berarti kita punya speaker. Kalau kita pilih. Lalu kalau mikrofon plus speaker ini biasanya pakai headset headphone. Dia ada mic-nya, ada suara yang kedengaran. Terlalu cepat Pak. Screen. Kita terus mikrofon. Ya, record audio Pak. Audio ada yang merah. Enggak Pak, itu yang merah Record record audio. Pak. Record audio ini Pak. Oh, Pak lihat layarnya, layar saya. Bisa diperhatikan layarnya Pak. Iya. Ini bisa kita pilih. Kita pilih kalau kita pakai mic saja. Kita pilih mic. Kalau kita ingin mendengar apa yang mau kita sampaikan, kita pilih speaker atau kita pilih dua-dua. Nah, ini biasanya kalau mikrofon plus speaker ini pakai headphone Pak atau headset. Nanti bisa dieksplor ketika nanti kita sesi demo. Berikut kita masuk di option, ini yang paling penting, option. Iya, option. Klik option. Nah, di sini ada frame rate. Frame rate ini kalau FPS singkatannya ini, frame rate ini semakin tinggi frame rate-nya, maka video kita semakin smooth, semakin halus untuk pergerakannya. Lalu efeknya apa? Video kita semakin besar kapasitasnya. Nah, itu dia. Padahal kita kan ingin supaya video itu tidak terlalu besar, kemudian gampang untuk diupload, kan begitu. Nah, itu fungsi dari FPS ini tadi. Jadi kita biarkan saja standar, ya kan? 10 bisa kita rendahkan, bisa kita taruh di tengah lah, misalnya. Nah, itu untuk FPS-nya, ya. Jadi kalau semakin smooth dia, semakin tinggi FPS-nya, maka video itu semakin kapasitasnya juga semakin besar. Memang videonya semakin smooth, semakin cas begitu cahayanya. Oke, kemudian capture mouse pointer. Ini kalau misalnya nanti kita ketika merekam, kalau ini kita aktifkan, prosesnya nanti kalau kita mengklik ini ada highlight mouse pointer, warnanya bisa jadi warna kuning, jadi terhighlight pointer kita. Pointer kita terhighlight. Ini untuk highlight mouse clip. Jadi kalau diklik nanti ada efek lingkaran. Efek lingkaran. Itu tanda bahwa kita lagi proses merekam. Itu maksudnya juga. Di sini ada circle, bentuk pointernya ya. Ketika merekam nanti kan ada yang mau kita klik, kita arahkan. Ketika diklik nanti kalau ini aktif, maka pointer kita akan melingkar, ada highlightnya seperti pencahayaan. Itu dia. Ada bentuknya star. Kemudian size-nya juga ada. Size pointer kita itu besar atau kecil nantinya. Itu nanti bisa Bapak explore nanti untuk menu-menunya. Yang penting saya beritahu fungsinya. Oke, kemudian di sini ada quality video juga, better dan best. Good yang paling rendah ya, better yang menengah, best paling tinggi. Jadi kita nggak usah
pilih yang besar-besar karena nanti takutnya videonya kapasitasnya terlalu besar. Intinya di situ, bagaimana supaya video itu kapasitasnya tidak terlalu besar. Nanti kalau besar, maka kita harus convert lagi, itu yang record. Maka settingan ini sangat penting agar video yang kita buat itu nanti jangan sampai kebesaran, kemudian uploadnya susah. Oke, kita ke audio. Ini sudah masuk ke audio. Ini hampir sama kayak yang tadi, ya. Mikrofon, kemudian volume, quality untuk audionya juga ada. Saya kira ini tidak terlalu banyak yang perlu dibahas. Kita masuk ke hotkey. Hotkey, zoom in, zoom out. Jadi nanti proses merekam itu Bapak Ibu, ada yang mungkin kita tekankan. Jadi proses penekanan itu ada zoom out itu memperbesar. Jadi kita fokuskan ke sebuah layar tertentu. Nah, yang kita tombolnya itu yang kita tekan ada F5. Lalu untuk memperkecil F5 juga, memperbesar, memperkecil. Itu fungsinya F5. Kemudian untuk memberhentikan dan menjalankan video itu ada kontrol F10. Lalu yang mau saya sampaikan bahwa hotkey ini bisa kita ganti untuk yang gampang kita ingat. Misal untuk zoom in, zoom out ini yang paling gampang lah apa yang kita buat, misalnya minta R gitu kan. Nah, nanti R untuk men-zoom in, zoom out ini bisa kita ganti. Misalnya saya buat R, boleh. Tapi ini harus diingat. Jangan nanti Bapak di settingan Bapak itu F5 tapi Bapak tekan R untuk zoom in atau zoom out-nya. Jangan. Yang pasti ini bisa diganti. Ya. Ini saya biarkan saja F5. Lalu untuk pause supaya lebih gampang kita pilih S saja. Start and stop. Start and stop. Jadi kalau nanti kontrol F10 seperti agak ribet. Nah, jadi kita pilih S. Jadi untuk menjalankan dan memberhentikan video itu kita gunakan tombol S hotkey-nya. S bisa kontrol S. Yang ngapain ribet? Kan begitu. Oke ya. Kita oke kan? Oke. Ini jangan lupa. Jadi nanti proses kita untuk merekam itu jangan lagi buka ini padahal kita udah start merekam, maka nanti tampilan Facetune ini jadi nampak gitu loh. Maka kita ingat start and stop-nya gitu loh. Jangan nanti waktu merekam nampak menu-menu ini. Enggak. Jadi harus tampilan PowerPoint kita itu saja yang nampak. Lalu kita mulai record, tekan S. Udah jalan, mulai kita bekerja. Oke, kemudian masuk ke output. Ya, oke kan? Biar tersimpan. Kembalinya hilang dia. Sampingnya. Oh. Ya, oke. Sudah. Oke, baru kita masuk ke output. Udah oke tadi, Pak, tapi hilang dia. wah masuk Apa? Kalau tertutup, Pak, kita kembali ke option lagi. Ya. Option ini. Klik lagi option. Yang ini. Misalnya ini saya tutup nih. Ya, saya option aja. Oh, Balik lagi option. Ya. Pilih hotkey. Ini kan ada menu video, audio, hotkey, output, notification. kunci panas. Oke, hotkey tadi sudah. Output. Nah, ini belum tersimpan. Ya. Karena ini belum saya oke kan tadi ya. Oke. Ya, hilang option. Nanti diokekan. Jadi Sekalian. kalau klik oke kan hilang ya. Ini apa? Option lah. Kita masuk ke output. Ini nama filenya. Nama filenya apa? Nama apa ini? Ini template nama file. Jadi di sini kan ada video, ini ada. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu buat nama file, akan ada nanti terselipkan di situ namanya video, kemudian ada tanggal, ada tahun, ada bulan, ada hari, kemudian ada menit. Kalau kita pilih menu yang paling atas. Jadi setiap video yang Bapak simpan nanti, ini fungsi daripada output ini, Berapa dibuat? ada nanti embel-embelnya nanti video, tahun,
bulan, tanggal, kemudian jam, lalu nama file Bapak. Kalau ini kita pilih. Video. Ya, Kita sepakati lah. ya. Kalau mau yang bawah kan video dengan namanya. Jadi nanti judul kalau misalnya ibu kan Pembelajaran. materi Victor, nanti di situ nanti langsung muncul video materi Victor. Itu maksudnya. Jadi nggak perlu lagi kita buat video gitu. Ini untuk file name template-nya, nama file kita, template nama filenya. Di sini ada juga pilihan ke bawah, ini ada tahun tapi lebih singkat, kemudian bulan dan hari. Lalu di sini ini tanda pagar ini adalah nama file kita. Nah, ya kalau Bapak Ibu ingin supaya terekam juga jam berapa Ibu merekam, kemudian hari apa, ya bisa aja pilih ini, yang pertama dan yang terakhir. Kan begitu. Oke kan. Oke, terserah pilih mana yang Bapak Ibu. Ini tidak terlalu penting sebenarnya ya. Ini start from one. Misalnya video pembelajaran 1, video pembelajaran 2, misalnya kayak gitu kan. Atau video KD 1, jadi video KD 2 gitu. Artinya bahwa video itu punya rentetan, punya episode gitu loh. Ini maksudnya start from ini. Artinya ini tidak dirubah, mau dirubah pun nggak ada masalah. Toh nantinya nama video itu bisa Bapak edit lagi. Ada ini Bu di bawahnya. Oke? Ya. Ada muncul seperti yang bawah itu. Langsung dari Yang bawah, yang bawah. Yang nomor 2, nomor 2. Ya, nomor 2. Ya. Ya, ada ya. Jadi kalau pilih nomor 2, dia ada start-nya. Tapi kalau kita pilih nomor 1, template filenya dia nggak ada. Hilang ya. Jadi kalau kita pilih menu 2, jadi kan ada mau video pembelajaran 1, video pembelajaran 2, jadi nggak perlu lagi ketika kita ketik 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang membantu. Oke, itu saja. Kalau di sini ini after file save, dia suruh buka foldernya biar tahu Bapak Ibu di mana disimpan. Ini kalau memang mau diaktifkan bisa diaktifkan. Barangkali juga kan kita kadang di mananya disimpan video ini kan begitu. Untuk membantu Bapak Ibu ini bisa dicontreng. Jadi ketika video itu sudah siap direkam, maka dia akan muncul folder rekaman yang sudah disimpan tadi. Sehingga Bapak Ibu nggak usah cari di mana folder yang tadi rekaman yang saya simpan tadi, di mana yang sudah saya save tadi. Ini membantunya. Jadi ini dicentang. Boleh dicentang. Iya, untuk biar Bapak Ibu tidak mencari nanti di mana folder yang saya simpan itu tadi videonya. Oke? Ini sosial dialog enggak usah, ya kan edit video enggak usah juga. Ya. Kalau mau edit ya ini nanti bisa lebih panjang nanti kita. Kemudian masuk di menu output sudah selesai, kita masuk di notification. Di sini ada untuk mengingatkan kita notifikasi play sound notification when pause or resume. Jadi kalau misalnya kita memberhentikan rekaman kita atau menjalankannya, kalau ini kita aktifkan, ada suara yang mengingatkan, oh ini posisi lagi berhenti, oh ini posisi sudah start. Ini. Cuma kendalanya cuma nanti agak lebih, bukan kendala sebenarnya ya, kan lucu aja waktu merekam hasil rekaman kita itu nampak bahwa Bapak ini menstopkan rekamannya kan gitu kan, tring katanya gitu kan, baru jangan tring gitu Dari ke belakang. jadi mending ini tidak usah kita aktifkan gitu loh. Kan nanti proses merekam kan ya memang mana tahu ada kegiatan kan bisa kita stop, kita pause, pergi dulu kita kan, baru lanjut kita merekam lagi. Ada suara ya, ini ada Kita suara. eskan lagi. Nah, tapi kalau ada suara kan ketahuan gitu loh. Iya, jadi nampak kita stop atau tidaknya, gitu. Oke? Kalau sudah beres, ini video, audio sudah cocok. Rasa kita, lalu oke.
Makan siang. Tes. Contoh Oke Bapak Ibu. Oke Pak. masuk PowerPoint. Masuk. Kita masuk merekam. Oh. Tadi tombol merekamnya apa? Stay. Bapak Ibu. R. Record ya. S. Stop start. F5. F5 itu zoom in zoom out. Zoom. Resume dan pause-nya itu S. Oke ya. Sebelum kita merekam, coba kita buka file PowerPoint. bahan kita tadi. PowerPoint lah, PowerPoint kita. Program sini PowerPoint belum ada sih. Saya demokan dulu ya bukanya. PowerPoint itu Buka power dulu apa? PowerPoint apa? Oh ini. Satu Ini aja belum ada ya? sini ya. Pokoknya satu. Mana Iya, satu? satu aja. buka aja kali. Tempat push. Enggak ada ngibahan ini masih buka merah. Nah dong. Oke. Kan di sini belum ada. Foldernya. Oke Bapak Ibu, saya mulai merekam ya. Jadi ini di bahan itu juga sudah ada saya kasih tadi contohnya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya bahan PowerPoint-nya, di situ juga ada tadi. Oke saja, nanti saja Bapak Ibu ya. Saya mau kasih tahu dulu, tunjukkan gimana, ya, bagaimana merekamnya. Caranya gitu. Iya, caranya. Iya, dulu. Satu. Oke, Oh ini ya. kita mulai ya, klik record. Saya mau merekam. Sorry. Selamat pagi. Wah, ini masih preparing for recording. Proses. Stop. Ini Kentang apa yang bawah? bisa kita kasih judul ya, videonya. Boleh kita kasih judul. Saya kasih judul dulu. Di awal. Kasih judul dulu, put title here. Misalnya ini Merakit Masih judul gini. merakit komputer. Oke, ini dia. Saya klik start. Ini sudah mulai Bapak Ibu. Ini ada menunya. Selamat pagi buat anak-anak kami. Kali ini kita masuk ke materi merakit. Merakit komputer. Tahapan merakit. Yang pertama persiapan, perakitan, pengujian, penanganan masalah. Persiapan. Persiapan yang baik akan memudahkan dalam merakit komputer serta menghindari permasalahan yang mungkin timbul. Hal ini terkait dalam persiapan meliputi penentuan konfigurasi komputer, persiapan komponen dan perlengkapan dan pengamanan. Komponen. Ini adalah gambar komponen-komponen komputer. Di sini ada VGA, kemudian ada motherboard, ada prosesor, ada memori dan segala-galanya. Oke. Kita mau pause. Pause tadi pakai S. Ini pause. Lalu kita mau melanjutkan. Yang mana tahu ada panggilan segala macam bisa. Kita lanjutkan, kita tekan S. Stop. Kita S. Ini adalah komponen-komponen komputer. Konfigurasi komputer berkaitan dengan penentuan bla 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 segala macam. Lanjut, komponen komputer beserta perlengkapan untuk perakitan perseparaan. Lanjut. Oke, kalau udah selesai nanti kita pilih S lagi. Kalau sudah selesai, lalu kita save. Save. Nah, ini dia. Di mana mau kita save? Saya save. Ini di komputer saya Bapak Ibu ya. Saya pilih di desktop nanti biar gampang saya buat. Namanya ini kan langsung ini video 01. Pertama ya. Ya otomatis. Misalnya bisa kita tambahin misalnya video 01 merakit komputer.
Oke. Lalu lihat Bapak Ibu, di sini ada file tipenya adalah WMV. Nanti ini akan ada sedikit penjelasan. Oke, kita save dulu. Hasil. Oke, sudah. Ini kita close. Buka. Kemudian kita jalankan. Ini hasil rekaman kita tadi. Selamat pagi buat anak-anak kami. Hari ini kita masuk ke materi. Jadi merdu suaranya ya. Suara di atas beda. Ini suara YouTuber. suaranya ada. Merakit komputer. Jadi Bapak Ibu, ini belum tahu nampak ya. Stop. Nah, ini adalah kursor yang tadi yang kita buat tadi. Ini poin